Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Saya Eliza Fitriani, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Kesimpulan yang pertama yang dapat saya ambil adalah tentang pengajaran dan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, tentang pendidikan yang menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik diibaratkan petani. Anak-anak diibaratkan bagai benih yang ditanam oleh petani. Benih tersebut disemai di tanah yang subur, mendapat sinar matahari yang cukup, sistem pengairan yang baik, serta berbagai perawatan lain yang dilakukan oleh petani. Pendidik sebagai pamong memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya hanya fokus pada transfer knowledge yang berpusat pada guru atau teacher center. Saya juga hanya fokus pada ketercapaian materi dan menjadikan nilai sebagai acuan ketuntasan belajar murid, serta mengesampingkan karakteristik murid yang unik dan beragam. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa yang saya lakukan tidak memberikan tuntunan terhadap murid dengan maksimal. Saya hanya fokus pada kognitif murid saja, padahal banyak aspek lain yang harus dipertimbangkan seperti afektif, psikomotor, dan juga spiritual. Saya pun melakukan pembelajaran yang tidak berpihak pada murid. Saya hanya fokus pada transfer knowledge yang berpusat pada guru. Selain itu, saya menyadari bahwa saya menargetkan kemampuan murid yang harusnya sama. Padahal, pada kenyataannya, murid memiliki karakteristik masing-masing. Setiap murid memiliki tingkat pemahaman yang berbeda terhadap materi pembelajaran. Saya menyadari bahwa murid merasa bosan. Mereka makin tidak memiliki motivasi belajar karena stimulasi yang diberikan guru tidak berpihak pada mereka. Mereka merasa bahwa belajar itu tidak menyenangkan karena hanya dengan mendengar penjelasan guru, mencatat, dan mengerjakan tugas. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan yang fokus pada murid atau student-centered learning. Selanjutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 dengan komponen berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Saya akan melakukan tugas saya yang menuntun murid, bukan menuntut. Saya juga akan mengenali dan memahami karakteristik murid dengan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka. Itulah tadi
kesimpulan dan hasil refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak dan Ibu penjuang pendidikan sekaligus agen perubahan pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.